Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Yandani Dewi min Faslil Ba min Syu'bati Ta'limin Lughatil Arabiyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Atharul jihadi fi majali tazkiyatin nafsi. Pengaruh jihad dalam penyucian jiwa. Indama yujahidul muslimu fi sabilillahi subhanahu bilisanihi wa malihi wa nafsihi. Saat seorang muslim berjihad di jalan Allah dengan lidah, harta dan jiwanya, wa yubdhilu juhdahu fi ila'i kalimatillahi ta'ala bikulli ma utiya min quwwatin, serta mengerahkan segala upaya untuk menegakkan kalimat Allah dengan seluruh potensinya, wa bi jami'il majalatil mumkinati bima fiha da'watu wan nusah wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, serta seluruh bidang berupa dakwah, nasihat, perintah untuk berbuat kebajikan serta larangan untuk berbuat kemungkaran. Fa inna li hadzal jihadi atharahul azimata fi tazkiyatin nafsi, maka jihad tersebut akan memiliki berbagai pengaruh besar dalam penyucian jiwa. Wallati tatajalla fil jawanib taliyah. Aspek-aspeknya berikut ini. Al-awwal, al-jihadu tahrirun lin-nafsi min hubbil hayati wa ta'alluqu biha. Jihad membebaskan jiwa dari cinta kehidupan dunia dan ketergantungan kepadanya. Wa bay'un laha fi sabilillah. Jihad juga merupakan perniagaan jual beli atau jual beli di jalan Allah. Wa tadribun amaliyun 'ala zuhdi fid dunya wa tatallu'u ila al-akhirati wa tashawwuqu lama a'adahu Allahu li ibadihi fil jannah. Pelatihan praktis untuk zuhud terhadap dunia dan memprioritaskan akhirat serta merindukan janji Allah kepada hamba-hambanya berupa surga. Wa hadza min a'zami ma yahdafu ilaihil minhajal islami fi tazkiyatin nafsi. Ini merupakan tujuan tertinggi di dalam metode Islami bagi penyucian jiwa. Fal mujahidu yabi'u nafsahu lillahi ta'ala ibtigha'a mardatihi. Seorang mujahid menjual dirinya kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan ridhonya. Wallahu subhanahu wa habal anfusa wal amwala wa malikuha yukramu ibadahul mujahidin bi an yashtariya minhum ma wahabahum idza badaluha fi sabilih. Sang pemberi jiwa dan harta dan yang menguasainya. Dia memuliakan hamba-hambanya yang berjihad yang membeli sesuatu yang telah dia berikan kepada mereka jika mereka mengeluarkannya di jalannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul 'adzim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Sadaqallahul adzim. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan memberi surga bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang besar. Maka mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menjaga hukum-hukum Allah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin itu. Wa hakadha yatadihu annal jihada fi sabilillahi bai'atun ma'qudatun. Demikianlah penjelasan bahwa jihad di jalan Allah merupakan jual beli yang resmi. Wallahu subhanahu qad aqada safqatu washtara hadhil anfusa wal amwala wa huwa malikuha subhanahu. Allah Subhanahu wa taala telah membuat transaksi dengan membeli jiwa dan harta ini, meskipun dia adalah pemiliknya. Wa ja'ala thamana fi tilka tijarah rabihah jannatun 'arduha samawati wal ard. Dia memberi harga yang sangat tinggi pada jual beli yang menguntungkan tersebut, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Walakinna hadzal jihada laisa mujarradu
indifa'il qitali innama huwa qimatun taqumu ala qa'idatin minal imani wal amali sholih. Namun perlu diketahui, jihad itu bukan semata-mata perang, tapi merupakan puncak pengabdian yang ditegakkan di atas dasar iman dan amal soleh. Fallahu subhanahu wa safal mujahidina alladzina astaru minhum anfusahum wa amwalahum bisifatin jalilah. Allah telah menyebut para mujahidin yang menjual jiwa dan hartanya itu dengan sifat-sifat yang mulia. At-taibunal abiduna ila akhiril ayat. Mereka itulah orang-orang yang bertaubat, beribadah hingga akhir ayat. Wa mujmalun hadhihi sifatu yubayyinu anna al-jihada fi sabilillahi yushmalu jihad al-a'da'i wa jihad an-nafsi wa jihad asy-syarri wal fasadi. Secara umum, sifat-sifat ini menerangkan bahwa jihad di jalan Allah mencakup jihad melawan musuh, jihad melawan hawa nafsu, dan jihad melawan keburukan dan kerusakan. Wa bidzalika yantaliqul mujahidu min quyudi ta'alluqi bid-dunya wa tathaquli ilal ardi wa yanfiru badilan nafsuhu wa maluhu fi sabilillah. Dengan itu, seorang mujahid terlepas dari belenggu yang mengikatnya dengan dunia dan memberatkannya di bumi. Kemudian ia segera menyerahkan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Qala ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi irtaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk perang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Wa qala subhanahu, falyuqatil bismillahirrahmanirrahim فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Dan Allah berfirman, karena itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah, dan barang siapa berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Atani al-jihadu tamhisun lin-nafsi wa tadribun laha 'ala sabri wal fida. Jihad menguji jiwa serta melatih kesabaran dan pengorbanan. Thariqul jannah mahfufun bil makarihi wa la yanalu bi ruhatil badani. Jalan menuju surga dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci dan tidak akan diperoleh dengan mudah. Wala budda min ta'widin nafsi 'ala al-masyaki was-su'abi liyaqwa bunyanaha wa tasmadu fi wajhi syada'idi wal ahwal. Ia harus membiasakan diri menghadapi kesulitan dan kesusahan untuk memperkuat bangunan dan pilar-pilarnya dalam menghadapi kesulitan dan bencana. Wa tada'ul khumula wal kasala wat tawani, serta meninggalkan sikap lemah dan bermalas-malasan. Kama anna hikmatallahi subhanahu tadot an tata'arradu an-nufusa litamhisi liyadharu sabataha wa isaki mahalaha. Bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan adanya seleksi untuk melihat keteguhan dan kelurusan kondisi jiwa. Wala syakka anna akbaru maidana li hadza tamhis huwa maidanul jihad. Dan tidak diragukan lagi lahan terbesar untuk seleksi ini adalah medan jihad. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluhu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami
pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka, dan membinasakan orang-orang kafir. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar, dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Fasyada'idu wal muhnu turabbin nufusa. Bencana dan ujian akan mendidik jiwa. Kama takshafu an ma'adiniha wa tadhkura darajatan sabataha. Menyingkap isinya dan memperlihatkan tingkat kesabarannya. Walidzalika kana maidanul jihadil al-mikyasa al-haqiqiyya alladhi yu'rafu bihil mu'minu darajat at-tazkiyati allati irtaqat ilaiha nafsah. Karena itu, medan jihad merupakan tolak ukur yang sesungguhnya untuk mengetahui tingkat penyucian jiwa dalam dirinya. Fa in lahadu futuran aw ihjaban 'anil badli wal fida. Jika ia merasakan suatu kemalasan dan mundur dari upaya pengorbanan ini, wasoddatsu nafsahu an kulli jihadin yahdumu bihi dinahu fahuwa fi bidayatit thoriq, dan jiwanya mencegah dari seluruh jihad yang dengannya ia membantu agamanya, berarti ia baru di permulaan jalan. Wala budda lahu min tarwidin nafsi wa mujahadatiha wa tadribiha ala sabri wat tabat. Dan ia harus kembali menggiatkan jiwanya dan melawannya serta melatih diri untuk sabar dan teguh. Wa taqwiyati imaniha billahi wal yaumil akhir. Dan ia harus kembali menggiatkan dan juga memperkuat imannya kepada Allah dan hari akhir. Wa in lamasa fiha himmatan wa quwwatan fahada mu'asyarun ala tarkin nafsi fi maqamati tazkiyah. Kemudian jika ia merasakan adanya sebuah tekad yang kuat, maka ini merupakan isyarat adanya peningkatan dalam proses penyucian jiwa. Kama annahu dalilun ala sihatil manhajil ladzi yasluquhu fi tazkiyatin nafsi. Sebagaimana bukti kebenaran metode yang dijalankannya untuk menyucikan jiwa. Wala budda minal isyarati huna ila anna al-ba'da sa'irina fi tariqit tazkiyati yalmasu min nafsihi iqbalan ala ta'ati wa ihjaban anil ma'asi. Sebagian orang yang menjalani proses penyucian jiwa terkadang merasakan jiwanya bersemangat menuju ketaatan dan mundur dari berbagai kemaksiatan. Fa yadunnu annahu irtaqa bi nafsihi ilal maqamil matlubi fi tazkiyatin nafsi. Maka ia mengira bahwa jiwanya telah naik kepada derajat yang dituntut dalam penyucian jiwa. Ma'a anna hadzal miqyas la yakfi, padahal standar ini tidaklah cukup. Id anna haqiqatan nafsi tadaharu fi syiddati la fi raha. Sebab hakikat jiwa itu akan nampak pada saat susah, bukan saat senang. Walidzalika kana al-jihadu wal mahqul ladzi yakshafu an ma'danin nafsi liyasaru'a sahibaha ila tadaruki ma fiha min naqsin. Karena itu jihad merupakan suatu alat untuk menyingkap muatan jiwa agar pemiliknya dapat segera mengetahui kekurangan apa yang ada di dalamnya. Fayambaghi lil muslim an yashudda azarra nafsahu wa yaqwiha litakuna ahlan litahammuli a'ba'il jihad. Maka sebaiknya seorang muslim memperkuat dan memperkokoh jiwanya agar dapat menjadi orang yang mampu menanggung beban-beban jihad. Wa hadha ma kana yaf'aluhu sahabah al-kiram wa salafus salih radhiyallahu anhum. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah yang mulia dan orang-orang dahulu, semoga Allah meridhoi mereka. Wala'alla abraza mithalu ala dhalika qissatin Abdullah bin Ruwahah radhiyallahu anhu fi ghazwati Mu'tah lama istashhada amirun jaishal muslimina Ja'far ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan di antara contoh yang paling menonjol adalah kisah Abdullah bin Ruwahah pada perang Mu'tah saat pemimpin pasukan muslim Ja'far bin Abi Thalib gugur sebagai syahid. Kemudian Ibnu Ruwahah mengambil panji
فأخذ ابن رواحة الراية وتقدم بها وهو على farsihi. Kemudian Ibnu Rawahah mengambil panji atau bendera dan maju dengan kudanya. وجعل يخاطب نفسه ويستحثها على القتال ويذكرها بالأجل المحتوم وهو يردد هذه الأبيات. Dan ia berbicara pada dirinya sendiri dan menyemangatinya untuk berperang. Lalu ia mengingat ajal yang telah ditentukan dan mengulangi beberapa bait syair. Aqsamtu ya nafsu latanzilinna aw latukrohinna qad ajlaban nasu wa shaddurranna mali araki takrohinal jannah qad talama qad kunti mutmainnah hal anti ila nutfa fi sanna ya nafsu in taqatuli tamuti hada himamul mauti qad suliyat wa ma tamannaiti faqad utiti in tafali fi'lahuma huditi. Wahai jiwa, aku telah bersumpah bahwa engkau harus turun atau engkau akan dipaksa turun. Manusia telah berkumpul dan dering suara atau suara menyerupai tangisan telah membahana. Tapi mengapa kulihat engkau membenci surga? Selama ini engkau benar-benar tenang, padahal engkau hanyalah debu dalam wadah. Wahai jiwa, jika engkau tidak terbunuh, engkau pasti akan mati juga. Lingkaran kematian ini telah dihamparkan bagimu. Apa yang kau harapkan telah diberi. Jika kau kerjakan keduanya, berarti engkau telah diberi petunjuk. Tsumma qatala hatta qutila radhiyallahu anhum. Kemudian ia bertempur hingga terbunuh. Wa mithalu akhar li ahli ulama'i salaf wa surhaihim wa huwa Aswad ibnu Kulthum. Contoh lainnya adalah seorang ulama salaf terbaik, yaitu Aswad bil Kulthum rahimallahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Wa qala rawa Abdullah bin al-Mubarak an Hamid bin Hilalin qala. Abdullah bin Mubarak meriwayatkan dari Humaid bin Hilal, ia berkata, Kanal Aswadu bin Kulthumun idza masya nadhara ila qadamaihi aw atrafi asabihi la yaltafit. Aswad bin Kulthum, bila berjalan, Aswad bin Kulthum selalu memandangi kedua kakinya atau ujung jari jemari kakinya, tidak pernah berpaling darinya. Wajudurun nasi idza kafiha tawadu. Ia menunjukkan wajahnya dari orang lain karena kerendahan hati. Ai munakhafiratun qad yura ma wara'aha, atau muncul wanita secara tiba-tiba. Falama qadama ghaziyan qala. Saat berperang ia berkata, Allahumma inna hadihi nafsi taz'amu fir raha annaha tuhibbu liqa'aka fa in kanat shadiqah farzuqha dzaka wa in kanat kadhibah fahlamha alaihi wa in karahta faj'alhu qatalan fi sabilik faqatalahum hatta qutila. Ya Allah, jiwaku ini di saat tentram bahwa ia merindukan pertemuan denganmu. Jika ia jujur, maka karuniakanlah pertemuan ini kepadanya. Jika ia dusta, maka susahkanlah dia, meskipun aku tidak menyukainya. Jadikanlah ia jiwa terbunuh di dalam jiwamu. Kemudian ia bertempur, lalu terbunuh. Wa hakadha adrakal Aswadu rahimallahu annal irhama anil ma'asi indaraha laisa miqyasan kafiyan li ma'rifati haqiqatin nafsi. Demikianlah Aswad mengetahui bahwa meninggalkan kemaksiatan dalam kondisi normal bukanlah standar yang sempurna untuk mengetahui kebenaran jiwa. Wa anna nafsahu allati ta'awadat al-bu'da an maharimillahi qad la tatawa'ahu fil jihadi fa kana la budda laha min hadzal darsil jihadi. Terkadang jiwa yang terbiasa menjauhkan diri dari larangan Allah terkadang masih tidak patuh saat jihad. Oleh karena itu harus ada pelajaran jihad untuknya. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.